Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Guys, saya pengen kasih update seputaran XRP, but before kita bahas tentang XRP, tentunya kita harus bahas tentang Bitcoin terlebih dahulu. Jadi teman-teman tahu nih kira-kira update-nya atau progresnya dari pergerakan si Bitcoin itu seperti apa ya. Nah teman-teman, pertama kita akan start dari time frame weekly terlebih dahulu karena hari ini itu adalah closing weekly-nya si Bitcoin ya. Dan seperti yang kita ketahui, Bitcoin itu wajib bertahan di atas kisaran exponential moving average 21 pada time frame weekly. Dan sementara teman-teman, kalau kita lihat sekilas nih, posisi Bitcoin itu sebetulnya struggling banget waktu tadi pagi ya, jam 7-an itu untuk bisa closing di atas exponential moving average 21. Dan sekarang tadi sempat naik di atasnya, sekarang kita ke reject dan start to bermain di bawah area 43.400 itu. Ini sebenarnya bisa menjadi ya semacam bad sign lah ya untuk pergerakan Bitcoin. Tapi nanti ada penjelasannya teman-teman, balik lagi karena ini weekly juga baru start, jadi kita belum tahu ya kira-kira closing weekly ini apakah dia akan sekali lagi bertahan di atas exponential moving average 21 sekaligus Fibo 38,2% dari Bitcoin logarithmic growth curve ya. Hal ini tentunya yang akan menjadikan apa istilahnya suatu iconic moment lah buat Bitcoin, karena kalau misalkan dia bisa bertahan di sini, harusnya secerca harapan untuk dia kembali rebound itu masih ada gitu teman-teman ya. Jadi paling sementara kita lihat dulu apakah sepekan ini dia bisa bertahan di atas itu. Tentunya ada beberapa hal yang kita perlu bahas teman-teman step by step ya. Pertama, saya akan start dari time frame daily lah ya. Kita start dari time frame daily dulu untuk si Bitcoin, dimana seperti yang kalian lihat ya, di sini saya sudah ada beberapa istilahnya analisis lah ya, yang saya sudah buat. Jadi kebetulan tadi itu kita ada live analysis bareng dengan teman-teman di Advance Group. Jadi saya ada menjelaskan bahwa si Bitcoin itu terdampak oleh confluence of resistance ya, terdiri atas exponential moving average 55, kemudian area support yang ada di sini, dan juga Fibo 38,2% plus ya dari resistance si broadening bottom pattern ya. Hal ini menyebabkan Bitcoin itu mungkin akan sedikit kesulitan teman-teman untuk bisa segera mungkin atau sesegera mungkin recover dari area tersebut ya. Nah, cuman good newsnya adalah as usual, teman-teman tahu ya, di sini kita bertahan di atas area key supportnya kita. Seperti yang kalian lihat, ini merupakan key support yang menurut saya cukup penting bagi pergerakan Bitcoin selama ini gitu. Dan kemarin itu kita ngetes terhadap area itu, suddenly kita rebound ya, mempertahankan kisaran Fibo 50% di 41.000 sampai kisaran 40.830 $. Nah, teman-teman, sebetulnya sih tadi saya sempat menjelaskan ke teman-teman di Advance ya, bahwa kita harus sadari juga teman-teman, kalau misalkan terlalu banyak orang expect market price itu bisa drop ke 38.000, which means order buying-nya itu banyak di kisaran area-area ini, kira-kira whales akan beli di situ nggak ya teman-teman? Karena gini, kalau misalkan semua berbondong-bondong untuk bersiap-siap membeli ketika harga berada di sini, pertanyaannya siapa yang menjual Bitcoin-nya teman-teman? Oke, jadi menurut saya personally, kita ngelihat pergerakan saat ini ya, ini kan agak menarik ya, ketika kita mendapatkan semacam rebound yang cukup signifikan every time dia nge-touch kisaran area tersebut, atau di kisaran 40.700 sampai 4.800, yang mana ini juga merupakan key support pada time frame daily. Nah, yang menurut saya menariknya itu adalah gini teman-teman ya, kalau misalkan demikian, apakah memang ini para whales yang sudah mulai melakukan akumulasi di kisaran pergerakan di sini ya? Karena balik lagi teman-teman, order sell itu mungkin masih banyak di kisaran-kisaran area ini gitu ya, masih cukup numpuk. Tapi kan kalau misalkan kita membahas ya, mostly-nya orang-orang kan bahas itu di 38.000 atau di kisaran area ini ya. Nah, banyak yang mengkaitkan dengan kondisi fraktal yang terjadi pada kisaran awal tahun ini gitu. Jadi ini adalah resistance, ini support, di sini juga sama resistance, ini support, break, kemudian slowly kehilangan momentum bullishnya, and then dia drop, and then recover, and then another drop. Dan kalau misalkan demikian another drop, mungkin dia nggak memutuskan untuk kembali ke kisaran area ini teman-teman ya, di kisaran
kisaran area ini. Karena itu menjadi sangat predictable bagi sebagian trader. Kalau demikian terjadi, berarti simple banget teman-teman. Ya, kalau misalkan benar-benar serupa, terjadi mirip banget, kita short aja di sini ya. Berarti kalau kita short, cenderung kita mendapatkan probabilitas yang lebih tinggi untuk mencapai area ini gitu. Makanya menurut saya ini agak menarik ya. Ini agak harus dipantau gitu. Ini saya katakan demikian bukan berarti pasti bisa turun ya atau pasti bisa short, karena serupa gitu loh patternnya dengan yang di sini. Artinya dia bakal balik lagi ke sini dan itu berarti di kisaran 38.000. Nah, kalau misalkan terlalu mudah untuk diprediksi, menurut saya personally kita harus antisipasi terhadap manipulasi justru. Karena bisa jadi area ini justru area di mana Bitcoin melakukan serok ya, atau melakukan akumulasi. Karena teman-teman seperti kita ketahui ya, belakangan ini every time Bitcoin penguatan itu selalu dijatuhi oleh bom FUD ya. Bom FUD dari Evergrande, kemudian dari China dan lain sebagainya, banyak lah ya istilahnya, tapering dan macam-macam. Dan sekarang posisinya kita itu ketahan di kisaran Fibo 78,6%, dan itu mengacu, bukan mengacu sih, lebih tepatnya saya kemarin sempat jelaskan di Elliott Wave Theory ini, dan posisinya kita mungkin membentuk wave 2 di kisaran area ini. Dan kalau misalnya kita pengen lihat Bitcoin benar-benar memenuhi istilah kondisi untuk dia melanjutkan bullishnya, maka dia wajib banget keluar dari area ini dan break trendline yang terbentuk pada kisaran pergerakan di sini, teman-teman ya. Nah, itu kurang lebih. Nah, kalau misalnya saya boleh tambahkan, teman-teman lihat ya di sini itu sebetulnya, sorry saya cari yang lebih clear aja. Oke. Nah, kurang lebih ini teman-teman bisa lihat ya, kita itu membentuk semacam ya symmetrical triangle pattern, dan ini bisa ada dua kemungkinan ya, kita harus antisipasi teman-teman. Yang pertama adalah ABCDE triangle wave pattern ya, which is ini A, kemudian ini B, kemudian maybe ini C ya, kemudian D, dan ini E, sebelum akhirnya dia break ke arah bawah. Nah, itu kita perlu perhatikan teman-teman ya, ada potensi hal tersebut bisa terjadi. Makanya kalau kalian lihat di chart saya itu masih ada satu Elliott wave count yang dimana ini menuju ke kisaran wave kisaran 38.000 sampai 36.000 untuk menyelesaikan wave 2 dia pada time frame daily gitu, which is wave 2 nya itu berada di kisaran sini gitu ya. Dan berarti, sorry teman-teman, harus saya fix ya, berarti kondisinya si wave-nya itu masih sampai sini teman-teman ya, dan mungkin barulah kita melanjutkan rally penguatannya. Itu dengan catatan kalau kita tidak bisa mempertahankan area 41.000. That's it. Oke, so itu paling sekian untuk update-nya si Bitcoin. So far, kalau misalkan saya boleh tambahkan lagi pada pergerakan 1 jam ya, 1 jam teman-teman bisa lihat di sini proses yang terjadi sebetulnya saya katakan cukup korektif ya. Dia bergeraknya itu sangat slowly ya. Sementara kalian lihat ini sangat impulsif ya, sangat kuat, sangat strong. Every time dia create higher high, tapi di sini itu sangat slow pergerakannya. Makanya tadi saya ada analisis menggunakan time frame 15 menit dan juga menggunakan perhitungan daily pivot ya. Jadi teman-teman kalau pengen belajar cara menghitung pivot, kalian bisa search aja di Google cara menghitung pivot, resistance 1 dan support berikutnya. Kalian lihat pivot terbentuk itu setelah closing. Kalian bisa lihat di sini ada garis ya. Garis ini adalah garis session break. Jadi saya kalau kalian pengen setting, kalian search di bagian bawah kanan itu ada setting, terus kalian tinggal klik session break. Sebentar, kelihatan ya nih. Tuh ya, kelihatan ya session break. Nah, itu kalian tinggal klik aja, dan kalau misalnya kalian aktifkan, dia akan otomatis membelah gitu ya. Tuh kalian bisa lihat ya. Jadi session break itu adalah closing atau pergantian waktu pada chartnya atau candlenya gitu. Dan untuk daily berarti ini di kisaran jam 7 pagi ya. Setelah dia pergantian, kita lakukan perhitungan terhadap daily pivot. Untuk pivot hari ini itu berada di kisaran 42.700, bagian atas di 42.900 dan bagian bawahnya di 42.300. Kalau misalnya kita lihat resistance itu berada di sini. Cara hitungnya adalah daily pivot dikalikan 2 kemudian dikurangi dengan harga lowest yang ada pada harga kemarinnya gitu. Jadi di tanggal 26 September. Setelah kalian dapatkan itu, kalian akan ketemu resistance 1, dan hari ini Bitcoin benar-benar kesentuh resistance 1. Setelah itu dia langsung korektif wave ya pergerakannya. Makanya ini saya katakan cukup korektif pergerakannya. Jika demikian ya teman-teman, kita bisa lihat
seller itu berusaha mengambil balik momentum, tapi so far sangat terseok-seok ya pergerakannya. Jadi saya pikir ini adalah satu momentum juga untuk kita melihat apakah Bitcoin dia mampu mempertahankan area di sini ya dan kembali penguatan lagi, atau justru sebaliknya dia lose balance and then drop signifikan ya. Tentu adalah skenario yang bullish yang kita pastinya ingin harapkan. Tapi balik lagi teman-teman, kita tetap harus respect terhadap price action dan apa yang ditunjukkan kepada kita gitu ya. So far reminder saya adalah Bitcoin masih berada dalam pressure dari seller. Walaupun kita di sini ngelihat ada semacam indikasi cukup positif ya. Kalau saya sering bilang itu adalah V formation, di sini V formation, di sini juga V formation, koreksi, maintaining area ini, dan pertanyaannya apakah bisa kita ngelihat dia rebound kembali. Oke. So paling itu aja teman-teman update untuk Bitcoin-nya. Next update itu untuk XRP, tapi saya akan pisah menjadi 2 video. Jadi sampai ketemu lagi di pembahasan XRP. Thank you so much teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sekiranya teman-teman berkenan boleh pencet atau boleh chat komen 5,25% ya. Saya bikin sedikit unik angkanya supaya yang lain nggak cuma ikut-ikutan. Oke? So once again thank you very much untuk yang udah nonton video ini sampai selesai. I'm really appreciate it. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa sukses tradingnya ya. Cuan terus, profit terus, dan sampai ketemu lagi di next update. Don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini, dan juga jangan lupa klik subscribe buttonnya. Oke? I'll see you guys again in the next update. Thank you very much. Cheers.